Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada kembali. Saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya. Tentu seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari perayaan Hari Raya Galungan, karena memang setiap 6 bulan Bali atau 7 bulan Masehi kita ketemu dengan Galungan. Dan minggu ini kita merayakan Galungan, kemudian setelah itu ada Kuningan. Tapi ada yang menarik, sekarang Galungan di Bali konteksnya dikaitkan dengan soal politik. Ini adalah masa awal dilakukannya kampanye pilkada. Tapi sebelum nanti jauh kita ke sana, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita, tidak asing lagi, akademisi dari UNI, Bapak Dr. Gusti Ketut Widana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, tak terasa aja ya. Terus saya tanya kabar dulu, sehat ya Ji? Ya, sehat, becek, apik. Dan kita ketemu lagi Galungan. Iya, ketemu lagi, tidak terasa. Tidak terasa, karena memang itu putarannya aja. Ya, sekarang siklus dia. Siklusnya nanti muncul. Nah, kalau kita konteks Galungan ya, mungkin mengupasnya dengan kekinian, dengan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang Haji mungkin bisa sampaikan di Galungan kali ini. Iya, semua kita bicara tentang Galungan ini sudah sekian kali ya. Tapi ada sentuhan-sentuhan yang perlu kita ungkap lagi untuk menggugah kesadaran umat. Pertama, Galungan kita cermati dulu dalam konteks ranah agamanya, tidak sekedar ritualnya. Pertama, kalau kita acu secara teologi, Hari Suci Galungan itu kan momen di mana umat Hindu ngaturang suksemaning manah, mengucapkan rasa terima kasih kepada Ide Sang Widi atas berkah anugerah melimpah pada umat manusia, khususnya umat Hindu. Tapi secara filosofi dimaknai sebagai hari kemenangan Dharma atas Adharma. Diperkuat oleh acuan mitologi yang di dalam lontar Usana Bali disebutkan perayaan kemenangan Dewa Indra atas kalahnya Raja Maya Denawa. Nah, ini berkorelasi dengan konteks politik nanti, karena ada usaha untuk merebut kedudukan, kekuasaan, kewenangan, dan lain-lain. Dan patut diingat dalam lontar Sundarigamo juga disebutkan, ini yang penting sebenarnya. Dalam lontar Sundarigamo disuratkan bahwa Buddha Kliwon Dungulan ngaran Galungan. Patitis ikang jenana samadi, galang apadang, Maria kena sarwa biar paraning idep. Artinya apa? Bahwa momen suci Galungan plus sakral itu kita diajak, dituntun untuk mengarahkan segenap pikiran rohani menuju persatuan dengannya. Supaya kita mendapat penerangan, pandangan yang benar-benar galang apadang. Untuk apa? Menghilangkan, melenyapkan segala kekotoran, kekacauan pikiran. Apalagi menyambut pesta demokrasi lewat pilkada itu. Ya. Momen itu yang penting. Ya, ini momen yang menarik ya, karena kalau mungkin pemirsa juga sudah mendapatkan informasi bahwa hari pertama kampanye pilkada itu akan dilaksanakan persis bertepatan dengan Hari Raya Galungan di tanggal 25 September 2024. Nah, sebenarnya ini momentum apa? Kalau tadi kan sudah disinggung sedikit ya, bagaimana kita umat ya, umat Hindu kan juga nanti akan jadi pemilih gitu ya kan. Tapi umat Hindu juga menjadi calon-calon pemimpin yang sudah menjadi bakal calon yang akan ditetapkan jadi calon. Gimana? Dari bakal calon dulu apa yang mesti mereka lakukan di Galungan ini gitu. Memaknai Galungan di yang kampanye. Ini kayaknya tahun ini spesifik Galungannya, berkorelasi dengan kontestasi di politik demokrasi. Terutama kan terkait dengan bagaimana pemimpin Bali ke depan. Nah, tadi sudah disebutkan karena ini ketentuan pusat ya kan, mereka nggak mengenal Hari Suci Galungan. Ya, jatuhlah kemudian pas hari pertama kampanye di saat momen Galungan itu. Tapi hikmah yang bisa kita petik ambil, justru ini kesempatan bagus sekali sebelum memulai, sebelum start pada bentuk-bentuk kampanye kekinian ala politik model sekarang, justru kita diberi kesempatan entah itu para pengusung, para pendukung, termasuk yang diusung sebagai bakal calon itu untuk menjadikan momen suci ritual Galungan ini sebagai momen kesadaran Dharma.
Kalau toh kita menggunakan kampanye secara implisit ya, bukan implisit, jadikanlah ini hari pertama kita mengkampanyekan Dharma. Ya, karena kan filosofinya kemenangan Dharma atas Dharma. Dengan mengkampanyekan Dharma dalam diri, pertama yang harus dilakukan tetap sebagaimana konsep ajaran kita Trita Karana, parayangan dulu. Ya, melakukan pendekatan pada beliau Ida Sang Widi selaku Yang Maha Kuasa sebelum kita nanti jika menang berkuasa. Kan itu. Kemudian dalam konteks pawongannya ada hubungan yang kita sebutlah dalam frame simakramo. Dalam kemasan yang mengacu pada nilai-nilai adat sosial. Lepas dulu dari nuansa dan aroma politik. Sinerginya. Misalnya simakramo. Jadi habis kita ngaturang bakti kepada Yang Widi, Ida Batara Betari, bila perlu tuh dari startnya dari sanggah merajaan, terus ke kayangan desa, Sad Kayangan dan Kayangan Jagat. Ya, mohon restulah sekalian ngaturang bakti supaya kampanye Dharma yang nanti kita lakukan betul-betul berasaskan kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Karena dalam politik kan lebih banyak nuansa pembenarannya daripada basis kebenarannya. Termasuk juga nanti di tataran palemahan, bagaimana kita dari setelahnya Kopang Lima, kemudian Ngenjoh Danau, Miara Sarwo. Pesan ini yang kita angkat dalam konteks kampanye atau pemilu atau pilkada ini, supaya nuansa nilai-nilai Trita Karana itu tidak hanya ke atas kita ajegang dengan kemasan adat, sosial, tradisi budaya, hubungan penyama beraya di tataran Pawongan, juga pada lingkungan. Nah, kita kan tahu sekarang alam Bali sedang tidak baik-baik saja kadang. Nah, ini pesan yang sangat utama lagi bagi para calon terutama, hendaknya tetap komitmen, konsisten, ya, kontinuitas untuk mengajarkan Bali dengan segala nilai-nilai keluhurannya yang sudah kita wariskan sejak dulu. Jangan nanti di kampanye itu hanya sekedar berkomitmen lewat janji-janji, tapi ujung-ujungnya komitmen menjadi komit dogen gitu. Tidak ada hasilnya kan. Kan itu yang perlu kita cermati bagi terutama para calon pemilih gitu. Ya, calon pemimpin melakukan hal seperti itu ya. Memang harus Trita Karananya. Tapi biasanya kan kayak namanya kampanye, biasanya banyak janji-janji. Apakah dengan momentum pas awal kampanye ini adalah hal yang sifatnya suci ya, kemenangan Dharma melawan Adharma, ini menjadi momentum juga. Jangan hanya menebar janji-janji kosong ya. Tadi apa sih? Komat kamit bunyigen gitu. Komitmen, komat kamit dogen. Tapi kita kan menjadi kebiasaan lah. Iya. Menjadi seorang calon pemimpin yang satya wacana kayaknya susah sekarang. Itu kan kita sudah semacam menjadi karakteristik ya. Ketika kita memerlukan sesuatu ya, ingin mendapatkan sesuatu, pasti tebaran janji, tebar pesona itu seolah menjadi syarat mutlak untuk lebih dulu ditunjukkan, meskipun nanti pepesan kosong yang kita dapatkan. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini, karena kebetulan kan para pemilih di Bali ya orang Bali, plus Hindu, calonnya juga orang Bali, plus Hindu kan gitu. Tentu saja komitmen yang perlu kita minta tidak sekedar janji di atas kertas atau di atas wacana, tapi betul-betul terrealisasi. Karena harus kita akui dari sekian periode kepemimpinan, ya seumuran saya sudah banyak ada tokoh-tokoh pemimpin yang menjadi pemimpin di daerah Bali ini. Tapi faktanya yang berkomitmen untuk ngajakan Bali itu nyaris belum betul-betul kita dapatkan. Terbukti bahwa Bali dengan segala terutama geliat pariwisatanya, kan tendensinya, kecenderungannya kan tidak semakin baik kan. Dari sisi apapun, dari sosial, ekonomi juga orang Bali kan kebanyakan juga ada di posisi pinggiran lah, bawahan lah dan sebagainya. Belum lagi alam, sumber daya alam, lebih-lebih air lagi yang juga menjadi topik belakang ini di Bali Pos, yang perlu juga menjadi komitmen. Karena kalau tidak, maka kita tetap saja akan mendapatkan pemimpin yang sekedar berjanji, sekedar berwacana, tetapi nitiering semaya, ingkar dari janjinya. Ya. Nah itu yang
tentu saja kita harus cermati, terutama bagi pemilih, meskipun nanti kita toh juga akan mendapatkan pemimpin model begitu. Karena kan karakter, kalau kita korelasikan dengan Usano Bali yang saya sebut sebagai mitologi Galungan, di situ kan lahir tokoh raja yang namanya Maya Denawa. Karakternya Nyapo Kadiaku. Saat itu orang sembahyang aja tidak diizinkan. Sembahyang, dirinya disuruh nyembah gitu, bukan yang lain. Nah, kita khawatirkan ini akan terjadi penumadian karakter Maya Denawa. Tidak lagi menjadi sesuai dengan konsep Hindu, raja resi yang kita harapkan, seorang raja pemimpin yang kebijakan-kebijakan, gagasan-gagasan terinspirasi oleh ajaran suci para resi. Justru yang terjadi sebaliknya. Yang hadir tampil adalah sosok yang raja diraja. Nyapo Kadiaku. Dan parahnya lagi, mudah-mudahan tidak, Raja Durjana. Ini tak lebih sebagai penumadian dari Maya Denawa yang justru akan semakin membuat Bali itu, ya saya tidak mau menyebutkan secara vulgar, perlino gitu ya. Banyak hal-hal yang akan mengalami kehancuran. Oke. Mungkin sebagai closing statement juga aja, karena waktu. Tadi kan calon pemimpin ya. Nah, bagaimana kemudian rakyat sebagai pemilih yang juga umat Hindu ini memaknai Galungan ini karena bertepatan dengan masa kampanye, apa yang mesti mereka persiapkan dalam momentum kemenangan Dharma melawan Adharma ini dalam konteks politik dan dalam konteks kontestasi politik ini, pilkada. Nah, inilah sulit sekali sebenarnya mencarikan titik temu ya. Karena satu sisi pesta demokrasi, pesta pora, kita ngegalung juga pesta-pestaan, ya, ada lawan dan sebagainya dan ikutannya gitu. Sehingga untuk menemukan titik temu kembali kepada kesadaran diri bahwa momen Galungan, momen suci adalah momen menegakkan Dharma. Dharma ditegakkan, bukan ditegakin. Nah, beda ya Ji ya? Beda. Ditegakkan, dijunjung tinggi, dijadikan pedoman, tuntunan. Kalau ditegakin kan diduduki dia. Jadi seperti tidak ada pentingnya Dharma itu, justru yang tanda petik ngelekas itu adalah karakteristik adharma. Itu yang kita waspadai dan cermati bagi pemilih masyarakat Hindu di Bali. Saya kira itu. Jadi betul-betul memaknai kemenangan Dharma melawan Adharma. Kita tegakkan Dharma. Ini aja ya, untuk melihat siapa sosok pemimpin. Ini momentum yang sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih, Ji. Gusti. Ada lagi yang mau disampaikan, Ji? Saya kira cukup ya. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan warna lain pada kita. Galungan bertepatan dengan masa kampanye pilkada, bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik buat Bali, pemimpin yang satya wacana dan mengajakkan Bali dan menegakkan juga Dharma. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan pramutanti Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.